Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak pelajar yang ada di kota Samarinda khususnya dan juga di negara Indonesia. Perkenalkan, nama Bapak Said Muhammad Habil Hadid Ba'bud. Biasa Bapak dipanggil Bapak Habil atau Bapak Billy. Nah, hari ini Bapak akan memberikan tips bagaimana cara membaca puisi yang asik, menarik, dan epik pastinya. Langsung saja, yang pertama adalah Bapak ingin membahas tentang bagaimana cara mengatasi grogi ketika kita ingin membacakan sebuah puisi. Contohnya misalnya dalam perlombaan seperti itu, atau penampilan di suatu acara. Pasti sebelum tampil ada saja dari kita yang merasakan was-was dan panik gitu kan, demam panggung artinya. Nah, bagaimana sih Kak cara mengatasinya? Untuk dari Bapak sendiri, cara mengatasinya adalah yang pertama, kalian jauh-jauh hari sudah harus mempersiapkan diri dengan baik. Contoh misalnya dilihat dari makanan dan juga minumannya. Kurangi untuk makan makanan yang berminyak seperti gorengan dan juga minum-minuman manis. Agar pita suaranya lancar, suaranya jernih pada hari H, jadi nggak rusak tenggorokannya ya. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah latihan intens. Latihan terus puisi tersebut sampai kalian benar-benar menguasai dan juga memahami puisi yang akan kalian tampilkan nantinya. Untuk selanjutnya adalah lakukan meditasi. Untuk meditasi sendiri, kalian bisa mencari ruangan yang tidak ada orang mungkin, di ruang sepi seperti itu kan, atau di tempat yang minim sekali dengan suara-suara bising. Lakukan meditasi untuk mengatur napas juga dan rasa panik itu. Misalnya di tempat perlombaan mungkin kalian bisa duduk di paling belakang gitu kan, biar tidak terdengar. Nah, kalian bisa duduk dengan membusungkan dada, kemudian kalian bisa memejamkan mata kalian. Setelah itu kalian tarik napas lewat mulut atau hidung, kemudian tahan, kemudian kalian bergumam atau mengeluarkan huruf M tapi dalam keadaan mulut tertutup atau M kecil. Nah, contohnya seperti ini. Tutup mata, tarik napas, 1, 2, 3, tahan, bergumam. Sampai napas kalian habis. Jadi tidak usah dipaksakan untuk mengeluarkan terlalu banyak udara seperti itu. Jadi bertahap by step ya kan. Nah, jadi ketika kalian sudah bergumam, kalian fokuskan diri kalian terhadap puisi ini saja. Tidak usah memperdulikan yang lain seperti itu. Jadi kalian tetap fokus dan konsentrasi. Buang semua masalah yang ada di dalam keluarga misalnya, di rumah, dengan teman-teman sebaya, dan misalnya di dalam ruangan juga buang semua masalah yang ada di situ. Jadi kalian tujukan pikiran kalian hanya kepada puisi kalian sendiri. Fokus dan juga konsentrasi. Kemudian kalian membuka mata kalian sebelum naik panggung, pastinya udah fokus kan? Jadi nggak usah lagi nih bicara sana sini. Nah, itu yang justru nantinya akan bisa merusak itu pikiran kalian dan menambah atau meningkatkan kegrogian kalian tersebut. Baik, materi yang kedua adalah tentang penghayatan di dalam sebuah puisi. Kita harus menghayati sebuah puisi tersebut agar nantinya ketika kita membacakan nyaman dan nyampai perasaannya ke penonton. Nah, bagaimana cara penghayatan yang baik? Yang pertama adalah kalian harus memahami teks puisi tersebut. Kira-kira apa sih tema puisinya? Apakah tentang perjuangan, percintaan, kekeluargaan, persahabatan? Nah, harus dipahami terlebih dahulu temanya apa. Nah, selanjutnya kalian temukan tokoh si aku. Misalnya di dalam puisi tersebut dia menceritakan si aku. Si akunya ini siapa? Misalnya dia menceritakan tentang seorang prajurit. Nah, berarti si akunya adalah seorang prajurit. Contohnya dalam puisi Sajak Seorang Prajurit karya Suminto Asayuti. Nah, yang menjadi akunya adalah seorang prajurit. Nah, bagaimana sih seorang prajurit tersebut? Kalian tahu kan bagaimana seorang prajurit? Tegas, berwibawa. Nah, seperti itu. Kalian masukkan jiwanya ke dalam diri kalian ketika membaca. Berarti harus seperti apa? Menyesuaikan dengan isi puisi tersebut. Nah, kemudian bagaimana kondisi si aku tadi? Apakah dia itu marah, sedih, bahagia, senang? Semua itu terdapat di dalam naskah puisi tersebut. Agar nantinya ketika kita sudah tahu nih bait per bait nih perasaannya gimana ya, apakah dia bahagia, senang, nah itu akan memudahkan kita dalam membaca puisi nantinya dan juga menata kata seperti itu. Jadi lebih tepatnya kita bisa menonjolkan bagaimana sih ekspresi. Seandainya kita sudah tahu kalau dia sedih, berarti ekspresi sedih itu seperti apa, bahagia atau emosi ekspresinya seperti apa. Kalau sampai, nah itu kan marah, emosi tuh.
Nah, kalau sedih, luka dan bisa kubawa berlari. nah seperti itu. Jadi ketika kita sudah tahu tentang perasaan di dalam puisi tersebut, akan lebih mudah berekspresi pastinya. Nah, materi yang ketiga yang akan Bapak sampaikan adalah tentang intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah tinggi rendahnya suara yang dikeluarkan. Bagaimana cara mengaturnya? Misalnya di dalam sebuah puisi, kalian itu harus memainkan tinggi rendahnya nada agar makna dan juga pesan yang disampaikan itu bisa menyatu. Nah, seperti itu. Orang yang menonton juga bisa paham melalui nada-nada yang kalian keluarkan. Bapak akan mencontohkan dalam sebuah puisi karya Bapak Haji Hadi Mulyadi yang berjudul Negeri Tanpa Batas. Aku coba renungkan diri. Mungkinkah ini salahku sendiri? Atau kita semua harus introspeksi diri? Apa sesungguhnya yang terjadi di negeri ini? Persoalan tak kunjung henti, musibah dan fitnah silih berganti. Mana harum melati negeri ini? Mana indah dan cantiknya anak bangsa ini? Mana pemimpin sejati yang peduli anak negeri? Nah, seperti itu. Jadi menaikkan, menurunkan nada di dalam puisi tersebut. Di mana misalnya nada marah itu seperti apa, nada sedih seperti apa, nada bahagia seperti apa, kemudian nada emosi seperti apa. Nah, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya juga bisa melakukan misalnya nih puisinya dilaguin. Biasa kan kalian sering nyanyi kan? Bapak contohin lagi ya. Misalnya, aku coba renungkan diri, mungkinkah ini salahku sendiri, atau kita semua harus introspeksi diri. Nah, kayak gitu tuh yang Bapak contohin. Nah, jadi ada naik, turun, naik, turun. Sering-sering latihan seperti itu biar nantinya tahu. Karena sangat berpengaruh terhadap pesan yang ingin disampaikan dari puisi tersebut. Nah, materi yang keempat yang akan Bapak sampaikan adalah tentang artikulasi atau kejelasan kata. Bagaimana atau kejelasan ucapan per suku kata ya. Jadi bagaimana caranya melatih artikulasi. Nah, kadang ada orang yang baca puisinya agak cepat, kita nggak tahu nih apa yang disampaikan. Jadi harus benar-benar jelas apa yang disampaikan, apa yang diucapkan itu harus terdengar jelas oleh orang lain. Misalnya kita bisa melatih dengan senam kelunturan ya. Bagian area wajah, rahang, mulut dan juga lidah agar lentur bagian-bagian itu. Nah, bagaimana caranya? Misalnya nih memainkan angin dalam ruang mulut. Terus contohnya lagi vokal A, I, U, E, O. Kita bikin patah-patah misalnya. A, I, U, E, O. Dibuka semua rahangnya agar lentur mukanya ya. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Atau dinaik turunkan. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Nah, lakukan secara bertahap dan juga intens agar rahangnya lentur dan juga nanti ketika mengucapkan kata-kata itu terlihat jelas. Nah, biar terlihat jelas membaca puisinya harus dibuka mulutnya ya. Akan memberikan sebuah contoh lagi kembali puisinya Bapak Haji Hadi Mulyadi, Negeri Tanpa Batas. Negeri ini sangat luas. Negeri tanpa batas Dan tanpa tapal batas. membuat semua mudah lepas. Bukan hanya tanpa batas, Tapi juga tanpa pengawas, apapun bisa bebas. dari narapidana sampai pulau pun lepas. Terdengar jelas kan semuanya? Gak ada yang tidak terdengar jelas. Jadi dibuka mulutnya. Kadang kalau misalnya kalian malu-malu tidak membuka mulut, maka nanti bisa jadi apa yang kalian ucapkan itu orang bingung karena tidak terdengar dengan jelas. Misalnya Bapak kasih contoh ya. Negeri ini sangat luas, negeri tanpa batas. Nah kayak gitu. Dibuka, jangan malu-malu untuk
buka mulut. Biar saja terlihat jelek, tapi yang dihasilkan bagus. Oke, mungkin sampai sini materi tentang cara membaca puisi. Terima kasih. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.